Oh my god. Nah, sekarang kita sedang ada di depan Jetour Dashing ya, sebuah compact crossover SUV segmen C menggunakan mesin bensin. Bentar. Dia nggak mau dimasukin ke segmen C ternyata. Mesinnya secara global, tapi kenapa? Ya, kalau di Indonesia dia bersaing dengan HRV dan kawan-kawannya karena di sana kelas yang cukup ketat ya. Jadi tetap pihak Jetour Indonesia memastikan bahwa Jetour Dashing ini tetap masuk dalam segmen B. Tetap ya, secara Indonesia segmen B, tapi secara global tetap segmen C. Karena kenapa? Karena dia mempunyai dimensi yang terbesar di kelasnya ya, cukup besar di kelasnya ya, dengan panjang 4.590 mm Dan wheelbase-nya juga terbesar dengan 2.720 mm, terbesar di kelasnya dibandingin HRV dan kawan-kawan. Nah, yang di depan kita ini adalah tipe entry level dan tipe termurahnya, yaitu tipe Journey. Boleh nggak sih kita bicara sejarahnya dulu? Jetour sendiri ini masih saudaraan dengan Chery Holding di sana. Jetour, Omoda, terus Chery itu masih satu grup. Jeko. Nah, brand ini berdiri tahun 2018. Baru ya? Iya. Seger ya berarti ini. Di Wuhu ya, markas besarnya. Untuk Jetour sendiri ini emang mengincar segmen di crossover dan SUV. Sedangkan Tigo, Chery itu lebih ke segmen MPV dan SUV. Ya, dia menggunakan bahasa desain Kunlun ya. Ya, Kunlun ya. Kalau Mazda ada Kodo, ya, kalau Mitsubishi ada Dynamic Shield, ya. dia Kunlun ya. Tapi Jadi kita nggak tahu ini ya, filosofi Kunlun kita belum tahu filosofinya, tapi kalau kita bisa lihat kakaknya yaitu Jetour X70, dia menggunakan bahasa desain yang sama, yaitu dengan grill yang mengkotak-kotak. Ya, Ya. depan. Jadi terlihat lebih aerodinamis ya untuk semua produk Jetour ya. Ya, dan kita mulai ngomongin detail lampu-lampunya dulu Ya, kali ya. Ini lampu. lucu nih. Ya. Of course ya, untuk harga 390 juta ya untuk tipe entry levelnya aja. 390. Kita udah menang lampu all LED. Semuanya ya, dari lampu di sini, lampu atasnya LED. Ya. Ini DRL ya kayaknya ya. Di sini ada DRL. Ya. Terus di sini ada juga apa namanya? Lampu utama. ya. Yang tentunya sudah LED. Proyektor LED. Ada LED. Proyektor LED. Dan di sini tulisannya ya kali. Ya. Coba baca deh apa deh. Ini Drive Your Future. Drive your future. Drive your future. Gitu Ini ya. sesuai dengan slogan dari Jetour Motor Indonesia. Yaitu drive your future. Kendarakan masa depan kamu. Iya. Oke, untuk lampu sana juga dia menyambung dengan ini ya, DRL di atas dia. Ya, betul. Terus juga untuk di sini ada juga logo Jetournya. Betul ya. Terus untuk di tipe ini Ya. tentunya belum ada corner sensor ya, belum ada corner sensor. Belum ada. Karena mobil ini juga kebetulan belum punya ada. Ya, di sini nggak ada kamera 360, jadi ini cuma dummy ya. Cuman daminya aja. Tapi kalau mau add on kamera 360, udah ada dudukannya. So, don't worry. Ya. Kalau gue lihat sih depan ini mirip Iron Man. Ini matanya nih. Terus bawahnya kamera boleh kali. Iya. Itu ya. Berarti walaupun ini depannya minimalis, Iya. di balik minimalisnya itu kita udah menang desain yang cukup aerodinamis, Iya. futuristic, dan juga ganteng ya. Dan harganya super terjangkau loh. Ini baru tipe terendah loh, tapi udah dapet yang ganteng-ganteng. Iya. Baru depannya kita cek mesinnya ya. Iya. Nah, mesin dari Jetour Dashing ini dia menggunakan mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 156 PS dan juga torsi 230 Nm. Jadi udah pasti turbo, ada intercoolernya juga. Dia dengan transmisi 6-speed DCT. Jadi tidak menggunakan dry clutch, dia justru menggunakan wet clutch. Jadi tentunya lebih enak buat dirawat ya. Ini DCT sangat-sangat reliable. Jadi DCT wet itu dia menggunakan transmisi variable giginya langsung dicampur dengan oli gitu loh. Beda dengan DCT-nya yang tipe apa namanya dry ya. Dry clutch. Dry clutch agak sedikit lebih nggak banyak ngambekannya. Kalau ini minim ngambekan, malah hampir nggak ngambek gitu loh. Gitu. Terus tentunya sudah disediakan juga ABS dan EBD ya, lengkap ya untuk keamanan pengeremannya juga di sini. Oke, akinya juga menggunakan aki kering di sini. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi ngisi-ngisi air aki itu. Terus juga ini mesinnya sebenarnya masih menggunakan dengan saudaranya si Omoda 5. Oh iya. Ya, tapi ini transmisinya diturunin. Kalau yang di Omoda itu kan 7 DCT. Ya, 7 DCT. Ini 6 DCT. Dan dia juga 7 DCT-nya itu wet clutch juga. Ya. Alhamdulillah. Oke, bagaimana Kalau kita main ke samping,
Ya. Kita tutup dulu ya. Dulu ya. Cupnya. Siap. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke sampingnya ya. Wah, desainnya nih. Ya desainnya nih, dia ujungnya agak melancip di sini. Beda loh dari SUV lainnya ya, yang langsung turun ke bawah. Ini Ya. merosotnya agak merosot dulu, Agak merosot dulu. terus langsung jatuh ke bawah gitu Ya. loh. Dan dia melancip Nah, desain depannya. Jadi kelihatan kayak mobil sport Eropa, SUV Ya. sport Eropa gitu loh, yang Ya. merah sebelah. Mereka tahu ada gitu. Iya. Jadi ini alasannya kenapa dia bisa panjang ya Nah, sebenarnya. iya benar. Jadi ada tambahan lagi di sini. Oke. Untuk bannya nih. Ya. Beda ya sama yang tipe tertingginya Inspira. Yang Inspira itu dia menggunakan ring 19. Sedangkan ya di sini dia menggunakan ban dengan profil 235/60 R18. Dan menggunakan ban dari GT. Ya. Sama-sama dari GT Radial, cuma bedanya Ini divisi anak perusahaan dari GT Radial. tapi kayaknya tangguh ini ya, ban termasuk ban tangguh ya. Ban tangguh. Apalagi karena dia profil bannya segini, bannya lebih tebal, terus juga ringnya lebih kecil. Walaupun kelihatannya ya tetap kelihatan sporty, tapi justru memberikan kenyamanan ketika kita lagi di jalan ya. Kalau ketika kita lagi ketemu gajukan dan segala macam ya. Apalagi dibalut dengan velg yang desainnya cukup sporty ya. Iya betul. Velg kecilnya sporty loh, ganteng loh ini loh. Terus tambah lagi dia udah pakai rem cakram loh, depan belakang. Oh, Belakang. Terus lanjut ya ciri khas SUV. Dia fender. padding hitam. Sudah menggunakan fender dia, of course. Iya. Kalau nggak ada fendernya nggak kelihatan kayak SUV-nya dong. Iya. Ya. Untuk bagian kacanya, karena di sini ada jendolan, harusnya ini buat kamera 360. Cuman karena dia tidak ada kamera 360, jadi di sini dummy. Di sini hanya dummy. Di sini dia mengikuti warna, ada sennya juga LED, dan tentunya karena ini dummy, jadi teman-teman bisa bisa nambahin parts aftermarket ya kalau mau bikin kamera 360 sendiri ya. Oke, dia juga ada garis desain yang memanjang dari depan sampai belakang ya, garis lurus. Nah, garis lurus ini memanjang hingga bagian pintu belakang. Nah, nanti ada tabrakan desain lagi dengan desain dari pintu belakang sampai ke pilar D. Nah, yes, itu bisa kita lihat nanti di bagian belakangnya ya. Oke. Looks dynamic gitu Ya. ini ya. Nah, Oke, di bawah juga dia ada shading lagi ya di sini. Shading hitam Wah, dan membentuk seperti kayak set dari modding. dan ini ada garis-garisnya, Ya, ada ada pattern garis-garisnya gitu ya. garis. Maksudnya kelihatan lebih dynamic ya. Nah, dan juga ditambah dengan Body. garnish ya. ya, garnish black sesuai dengan warna body mobilnya. Di bawah ada fender lagi lah. Ya, bawah ada fender lagi. Fender lagi. Jadi di atasnya ada motif, di bawahnya polosan. Nah, dan sini ada lekukan lagi untuk mencirikan sebagai SUV yang cukup sporty dan tangguh. Ya. Untuk door handle-nya, Nah, dia tentunya sudah ada sparky mode pencet. ya. Dan untuk membukanya, just press it. Ya. Tidak berat, beratnya berat, tergantung orang. Ya. Tapi jadi kelihatan mobil ini kelihatan lebih clean ya. Tanpa ada jendolan apapun, mau baik yang cungkil maupun yang tarik. Justru ini modelnya lebih seamless untuk kita pandang dari jauh gitu loh. Bahkan orang mengira ini mobil listrik karena desain handle-nya yang Nyatanya ini mobil bensin berperforma ya. Iya. Oke, kalau kita mau cek ke belakang, ya boleh. here we go. Ya. Untuk bagian samping belakang, Iya. dia dengan desain yang menyambung ya. Yang menyambut tadi lekukan yang tadi yang gue bilang tabrakan tuh ada di sini. Jadi dari desain yang tadi depan, lekukan depan sampai pintu samping, dan ini tabrakannya di sini nih. Dari Oh, di sini ada sedikit nyambung ya. Nggak nyambung. Tapi yang justru yang gue rasa menyambung di sini. Ya, Nah, iya. Di sampingnya juga ada garnish chrome. Walaupun ada Memanjang. pemisah di sini, tapi tetap Iya. kelihatan nyambungnya ya. Kelihatan nyambung ya. Ah. Gitu, sama of course handling belakang, handle pintu belakang sama Ya. sama Sparky aja. Dan dia mempunyai tangki bahan bakar di bagian sisi kanan ya. Di mobil-mobil modelnya kebanyakan di sisi kiri, tapi dia tetap mempertahankan sisi kanan ya. Iya. Luar biasa. Ban juga sama ya untuk Sama, belakangnya, nggak ada pelek beda ya. Dia juga tetap ring cakram. 18 dengan rem cakram. Ya. Rem cakram ya. Nah ini aksen kredit hitam ini tidak berlanjut. Oh iya. Pantasnya di sini. Oh, di sini nih. Ya. Bolong nih, di sini bolong. Nah di sini sama di belakang juga dia nggak menyambung karena ada kredit hitam yang khusus bumper bawah ini. Kelihatan kayak headphone ya jadinya ya. Iya. Kayak orang pakai headphone ya, tapi unik. Justru ini unik nih fendernya gitu ya. Nah, Gitu. Banyak. oke, kita lanjut bagaimana sih belakangnya? Oke, untuk bagian belakangnya nih. Iya. But first thing first, Ah. ini di sini ada tulisan Mimosa. Mimosa. Nah, kita jadi sekarang ada di dealer Jetour Mimosa Fluid ya. Ini pertama kali Jetour di Indonesia. Itu under Mimosa. Iya. Oke, langsung aja ke bagian belakangnya ya.
Di sini modelan bagian belakangnya ngelandai ya, Ya, ngelandai ya. ya. Sama seperti teman-teman sekelasnya ya gitu ya. Dia tidak flat, tidak tegak gitu ya. Dan juga ada aksen-aksen di sini nih, mirip kayak Rastelios ya. Iya benar. Terus Aksen. tentunya ada wiper belakang. Wiper belakang. Bisa dipanjangin ternyata ya? Enggak. Enggak, Normal. normal bisa dipanjangin ternyata Ya. bisa tarik ke antena. Ya. Tapi bentukan si lampu belakangnya, lampu spoiler ya, unik ya. Dia bergaris-garis dia modelannya. Di sini harusnya ada kamera kalau nggak salah ya di sini ya. Tapi dummy ya. Tapi ini dummy karena di sini nggak ada kamera 360-nya. Gitu ya. ini kayak pesawat ini ya. Sayap belakang pesawat. Kayak pesawat jet, iya kayak pesawat, bener kayak pesawat gitu ya untuk modelan ini ya. Nah sekarang untuk bagian lampu, Bagian lampu. ini udah full LED ya, LED. full LED ya, LED. Dan ada ini pixel-pixel di bawahnya ya. mirip Ioniq kan jadi Iya, mirip Ioniq. berpixel-pixel gitu. Pixel. Oh LED ya, nggak ada yang LED. halus, nggak ada yang bolam di sini. Iya. Bentar. Ini tuh mirip kayak kenal itu brand sebelah. Sebenarnya banyak yang desain-desain kayak gini ya, tapi kena kenal ya gitu ya. Kenal itu. Ada L-nya di sini nih. Bukan Oh, la. Oke, di sini ada tulisan J2-nya, Desing di bawah. Karena ini nggak, kalau di sini nggak ada nama tipenya ya, Iya. nggak ada nama tipe Bahkan Journey ya. sampai tipe tertinggi pun juga tidak ada nama. Pulsanya aja. Jadi kalau mau membedakan tipe Journey dengan tipe Inspira, cukup kalian velg aja itu gampang gitu. Dan berbeda dengan saudaranya yang memamerkan dengan logo 230T-nya, si J2 Desing ini dia tidak memamerkan logo 230T-nya. But it's actually the same energy gitu. Same energy, same class gitu loh. Gitu ya. Untuk bagian sini bawahnya ada mata kucing juga ya. Mata Mata kucing kucing ditambah diffuser ya. diffuser ya, diffuser ya. Ada aksen ini juga black sesuai dengan warna body ya. Dan sensor parkirnya di sana ada 4 titik ya. Ada 4 titik. Di Ya, sini. sensor parkir. Gimana sih di sini, di sini, di sini dan juga di sana gitu ya. Di sini juga ada apa namanya? Model bumper bawahnya ini Iya. karbon, tapi bentukannya unik ya. Iya. Kayak di sini ada dua bagian ya di belakang. Iya, ada dua bagian gitu ya. That makes this car sexier. Ya, lebih seksi ya. Oke. Itu dia dua muffler ya. Iya. Dua muffler. Nah sekarang untuk buka bagasinya, Terima kasih. kayak kamu bisa semua kuncinya kan? Iya. Dari kunci aja tinggal pencet. Kuncinya ini kayak mirip Kayak kenal ya. Kayak kenal ya. itu brand W. Untuk bagasinya dia udah menggunakan power tailgate. Tinggal cukup satu tekan. Sequential ya, nyalasannya ya. Iya. Ganteng loh. Dan dia tutupnya Iya. tinggal pencet ini aja. Tapi nggak tahu ada memori atau enggak. Tidak ada. Oh, Ada memorinya juga. Memori. Lengkap ya, ada memorinya juga ya ini ya untuk videonya. Jadi kalau kita buka buat anak-anak, jadi ini lebih friendly gitu loh. Iya. Dan misalnya lagi. ruang garasi kita terbatas, itu bisa. Ya. Karena kadang-kadang kan yang kita khawatirkan kan adalah kita mundurin mobil, cuman ruang bagasi kita Ruang garasi kita terbatas. iya terbatas gitu. Jadi kita harus setengah maju dulu gitu loh. Betul. Tutupnya juga otomatis dan tentunya untuk buka tutupnya juga bisa melalui button ya. Button. Gak ada kick sensor kayaknya dia ya. Nggak ada. No kick Dia sensor. langsung ke remote kunci. Oke, karena kita udah buka bagasi ya. Ya. Kita bahas bagasinya dulu ya. Ya. Nah, satu yang buat bagasi ini lumayan ya untuk kapasitasnya ya. Dia dengan kapasitas bagasi 486 liter dan tentunya di bagian sini bisa dibuka. Di sini ada tools seperti P3K, di sini juga ada di sini juga ada di sini juga peralatan safety dan juga ini segitiga. Dan tentunya dia juga dua level karena di sini tempat buat penyimpanan spare tire yang dia menggunakan velg kaleng. Praktis ya modelnya. Jadi kita nggak perlu lagi ribet-ribet ngejatuhin ban dari bawah mobil. Jadi penyimpanannya jadi jauh lebih praktis lagi. Yuk kita tutup dan geser ke interior. Oke, sekarang untuk interior bagian depannya dulu, Mocho Universe. Nah, kita pas masuk kita disambut dengan interior warna di sini bagian sini warna hitam. Di sini masih berwarna dark gray juga ya di sini ya. Untuk bagian door trim ya, di sini dominan warna hitam atau abu-abu gelap itu ya. Dia di sini ada stitching warna merah. Untuk door handle di sini warna silver. Di sini juga ada tweeter di sini. Di bagian untuk power window-nya tentunya dia sudah elektrik ya.
Kita coba buka. Dan dia all auto. Untuk bagian kuncinya di sini udah central door lock. Bisa untuk buka tutup kunci. Armrestnya dia udah menggunakan bahan kulit. Di sini juga udah menggunakan bahan kulit. Cuma di sini masih kayak semacam hard plastik juga. Di sini. Nah, bagian lucunya di sini dia udah ada. Di sini ada semacam gimmick, semacam mungkin buat ngunci atau buat apa gitu ya di sini. Tapi dia magnetic seperti gesper. Nah, sekarang dari bagian engine start stop. Tentunya dia sudah keyless ya. Di sini ada pedal shift karena dia transmisi 6-speed DCT, dia bisa di adjustable melalui pedal shift sini. Dan dia karena dia juga masih tipe bawah, di sini ada cruise control tapi belum adaptif. Jadi karena belum ada ADAS, jadi dia masih menggunakan cruise control biasa. Terus di sini ada untuk menaikkan menurunkan volume, next track, dan di sini juga karena ada Apple CarPlay sama Android Auto di sini ada tombol Siri di sini, ada mode voice command juga. Tapi tanpa itu pun juga, tanpa Apple CarPlay dan Android Auto juga, mobil ini juga tidak dilengkapi dengan voice command. Itu bisa buat buka tutup jendela dan melakukan menaikkan menurunkan volume, menyalakan AC dan beragam utilitas lainnya juga. Di sini kacanya juga udah day night view juga tentunya. Terus untuk di sini udah ada vanity mirror tapi belum ada lampunya. But at least ada. Di sini bagian sini ada lampu baca yang sudah LED. Di sini juga ada vanity mirror di bagian depan juga tentunya tanpa lampu. AC. Untuk AC di sini pengaturannya ada di head unit ya. Nah, sekarang kita ngejelasin head unitnya juga. Untuk aplikasinya, dia ada user manual, system settings yang buat lebih ke OS. Di sini ada Bluetooth call, ada media center, vehicle setting dan juga AC. Kalau di sini untuk media centernya dia ada radio, local media, USB device dan juga ada Bluetooth buat kalian yang anti banget sama Apple CarPlay, Android Auto. Terus di sini ada juga untuk pengaturan AC, semuanya lengkap ada di sini. Ada untuk rear defogger, front defogger. Di sini juga ada untuk on off AC-nya di sini. Matinya cukup dari sini aja. Lumayan dingin AC-nya ya. Dan ini sih pengaturan suhunya juga ada di kanan sini. Nah, ini kita untuk pengaturan kipasnya. Kipasnya mau sekencang apa? Terus untuk di sini ada mode AC-nya juga. Dan untuk pengaturan suhu di sini nggak ada angkanya. Jadi ini tinggal mau ke arah cold atau warm. Vehicle settingsnya juga ada di sini. Nah, di sini ada beragam pengaturan nih. Ada tailgate, ada window, dan juga ada drive. Ada drive-nya di sini drive mode, di sini ada sport dan eco juga. Power steeringnya juga bisa diatur mau kita comfort atau sport. Jadi kita feeling untuk berkendaranya nanti akan lebih dapat kalau sport itu lebih dynamic ya. Untuk tailgate, nah ini yang tailgate nih yang paling gue suka. Selain kita bisa ngatur melalui tombol yang ada di belakang tadi, kita bisa mengatur memorinya langsung dari head unit. Nah, di sini ada start dari 50% atau 100%. Jadi 50% itu jadi cuma segini atau cuma setengahnya atau 45 derajat. Jadi cocok ya buat kita misalnya bagasi kita yang gawat atau ada anak kecil yang mau berbakti kepada orang tuanya memasukkan barang belanjaan. Kita cukup set memorinya misalnya ke 50 aja deh. Kita contohin masuk ke 50. Terus untuk cara ngebukanya tinggal tap and hold si opennya ini. Haptic dia. Dan dia langsung kebuka 50%. Lalu kita bisa tambahkan ketinggiannya langsung dari sini. Dan dia tapi ini harus kita tutup dulu. Tutupnya juga sama caranya. Cukup di tap and hold gitu. Dan kita bisa stop di tengah jalan gitu. Dan ini kalau kita buka dia balik lagi ke 100%. Untuk Windows di sini juga ada pengaturan sepertinya ini mobil harus dinyalakan ya. Terus ada juga untuk lampu depan. Ini ada follow me home-nya juga. Di sini ada lane change itu juga, ada lampu peringatannya juga. Terus di sini juga ada untuk kunci pintu ya, ada auto door lock, flame out lock. Jadi misalnya ketika kita ngedetect ada api di sekitaran kita, ini langsung ke unlock sendirinya. Terus ada courtesy mode-nya juga. Di sini juga ada pengaturan klakson juga ya, security reminder. Lalu untuk bagian car door-nya di sini ada ini ya. Apa yang namanya? Ada waktu penguncian pintu ya. Jadi kalau misalnya kita standby di luar, kalau emang pintu gak kekunci dalam waktu bisa ada pengaturan waktunya ada setengah menit, ada 1,5 menit dan juga ada 3 menit di sini. Terus juga ada ada auto pop up-nya juga. Jadi ketika kita buka kunci di sini pintu akan langsung kebuka.
kembali ke desainnya yang seamless tadi. Terus ini juga ada apa namanya, left front door self define button. Terus juga ada bagian belakangnya juga ada jadi depan belakang bisa otomatis ini ya, bisa satu-satu juga ya gitu ya, untuk dibukanya ya secara otomatis gitu. Oke, kita kembali ke draft tadi sudah dijelasin. Kita kembali ke home. Jadi aplikasinya sebenarnya sederhana, tapi justru praktis ya. Ada CarPlay Android Auto-nya yang bisa disambungkan melalui Bluetooth. Nah, untuk bagian sininya, bagian deck bagian sini, dia udah ada penyimpanannya soft opening. Di sini ada USB untuk charging, di sini juga ada USB buat connect ke head unit juga. Di sini juga ada power outlet 12 volt yang buka tutupnya juga soft. Di sini juga ada semacam penyimpanan juga untuk penyimpanan uang ya, cocoknya ya, penyimpanan uang, kartu dan lain sebagainya. Untuk personnelingnya, dia masih menggunakan model tuas, tapi tuasnya yang cukup dimaju mundurkan saja, dan juga ada mode Tiptronicnya juga. Di sini ada rem parkir elektrik dengan auto hold juga. Di sini juga ada hill descent control ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ada dalam posisi turunan, itu akan ada assisting yang jadi biar kita tuh ketika kita parkir mundur, kasus seperti kita lagi turunan atau kita lagi parkir mundur, mobil ini akan nahan. Di sini tombol hazard di sini ya. Oke, bunyi saya kayak kenal ya. Di sini juga ada controller juga ya, ada controller juga. Dia bukan trackpad, tapi dia untuk mengendaliinnya cukup dari sini aja. Di sini bisa ditarik ini. Kayak tombol Nokia zaman dulu gitu ya. Ini accept buttonnya di sini. Terus untuk laci penyimpanan bagian depan, di sini tentunya ini bisa jadi armrest juga ya. Dia sudah berbahan kulit. Pembukanya juga soft touch. Di sini juga ada penyimpanannya juga. Penyimpanannya yang cukup besar ya di sini ya. Cooler box juga di sini tentunya. Dan tentunya fitur wajib di mobil-mobil zaman sekarang, mobil ini ada wireless charger. Cuman wireless chargernya bisa nyala ketika mesin harus nyala, baru dia akan ngecas handphonenya sendiri gitu ya. Nah, untuk bagian depan, untuk bagian penyimpanan bagian depan, dia ada laci penyimpanan dengan tentunya soft opening. Di sini tentunya bangku depan di sini dia yang elektrik, pengaturannya dia hanya di bagian driver saja. Untuk AC dia juga ada pengaturannya di sini nih. Ketika AC on, nah ini ada untuk pengaturan defogger di sini untuk naikin turunin suhu, yang langsung nyambung ke head unit. Terus di sini ada untuk naik turunin fan, ada pengaturan arah semburan, mau ke seluruh bagian kaki atau cukup bagian penumpang saja biar lebih dingin. Ini bagian rear, ini bagian front defoggernya tuh ya. Untuk mode AC-nya juga bisa diatur dari sini, jadi dia lebih ke preset ya. Untuk AC-nya ya, di sini kisi-kisi AC-nya ada 3, tapi tentunya AC-nya belum dual zone ya, belum ada kayak knob-nya di sini gitu ya. Nah, sekarang untuk bagian lampunya, di sini ada headlamp leveling juga. Di sini juga ada traction control. Di sini juga udah ada pengaturan untuk mirrornya. Dan tentunya ini udah auto retract ya untuk spionnya ya, untuk tipe Journey ya. Oke, sekarang kita berpindah ke bagian belakangnya. Haikal, let's go. Oke, kali ini gue lagi berada di baris kedua Jetour Racing. Ya, ada apa aja sih di baris keduanya? Nah, pertama kita ke door trimnya aja ya. Untuk door trim baris kedua ini masih mirip-mirip dengan baris pertama. Ada pattern merah ya, ini Jetour merah. Terus juga ada tweeter speaker, tapi ini karena tipe Journey, tweeter speaker di baris kedua ini dummy ya. Yang ada di tweeter speaker itu di tipe Inspira. Nah, untuk di door trim atasnya ini terdapat pattern juga seperti karbon. Nah, terus juga untuk di bagian bawahnya dia ada motif-motif ya, motif silver ya di sini, motif ya diamond gitulah pokoknya. Nah, untuk sandaran tangan dia juga udah soft pad ya, kulit. Terus juga untuk window-nya itu juga all auto ya, depan maupun belakang. Nah, terus juga di
bawahnya terdapat cup holder ya, 2 cup holder dan juga speaker. Nah, bagaimana sih untuk kelegaan kabin baris keduanya? Nah, ini posisi duduknya Ojan tadi di depan sebagai pengemudi. Nah, dia masih ada menyisakan sedikit 10 jari ya, 10 jari untuk legroom, dan untuk headroomnya ini masih tersisa 7 jari. Nah, karena mengingat dimensinya yang cukup panjang, jadi dia ada kelebihannya, yaitu ruang kabin yang cukup lega di baris kedua. Baris keduanya juga udah terdapat AC ya di bawah, dan juga ada ruangan penyimpanan di bawahnya juga. Nah, ada soket Type C dan Type B ya, kalau bagi kalian yang ingin nge-charger HP, jadi nggak perlu rebutan lagi untuk nge-charger antara baris pertama dengan baris kedua. Nah, di bawahnya lagi juga ada laci penyimpanan. Nah, terus juga dia flat ya, karena ini penggerak roda depan. Oh, untuk jok bagian belakang dia terdapat pattern-pattern juga seperti bagian jok kursi depan ya. Ada pattern-pattern merah, terus juga seat belt 3 titik ya, dan headrest yang udah adjust. Nah, untuk di bagian belakang terdapat juga armrest plus 2 cup holder. Jadi kelengkapan total di belakang ada 4 buah cup holder, 2 samping kiri kanan door trim, dan 2 lagi di bagian armrest. Jadi ketika kita perjalanan jauh, kita nggak perlu ribet lagi karena ada armrest. Nah, untuk lampu di bagian belakang, sisi penumpang belakang itu ada kiri kanan ya, dan juga handgrip yang model reflect, dan juga di bagian belakang terdapat juga hook bagi kalian yang membawa barang belanjaan misalnya banyak, atau entah itu sayuran atau makanan, itu ada juga hook di belakang. Nah, untuk seatbelt pocket juga pun terdapat di baik penumpang depan maupun driver ya di sini. Nah, satu lagi uniknya, di bagian belakang kita masih bisa menikmati voice command dari J2 Dashing. Nah, di sini ada tombolnya di bawahnya. Oke, langsung saja saya peragain ya. Hello J2, open passenger window. Nah, ini ya. Oke, karena ini tipe Journey juga, dia tidak terdapat panoramic sunroof. Kalau untuk terdapat panoramic sunroof itu ada di tipe Inspira. Oke, itu aja dari bagian belakang Jetour Dashing. Oke, sekarang kita lagi nyobain Jetour Dashing yang Journey, yang travelnya ya. Pertama, untuk mode berkendara normal ini cukup enak, suspensinya juga not bad ya. Tapi karena belum kita cobain di posisi tidur, nah kita coba suspensinya. Ya oke, suspensinya untuk ketika ngelewatin seperti gajrukan ini cukup enak ya, karena disupport dengan bannya yang tebal. Karena dia masih pakai ring 18, jadi ketika kita berkendara kita akan merasa lebih nyaman karena bannya yang tebal. Tambah lagi desain bannya memang cukup unik ya dari GT ini ya. Ini juga udah ada pedal shift ya, jadi karena dia 6 speed, jadi kita bisa mengatur giginya dari sini, dari pedal shiftnya aja gitu, sampai 6 percepatan gitu ya. Dan dia akan turun dengan sendirinya ketika kita melan mobil, dan ketika mobil pelan, dan dia balik lagi ke D kalau kita udah lama tidak mengkontrolnya lagi ya. Di sini juga udah ada cruise control di sini, tapi yang tentunya ini masih standar cruise control ya, karena ini belum punya ADAS mobilnya. Di sini bisa untuk naik turunin kecepatannya. Dan tentunya di bagian steeringnya dia juga udah ada audio steering switch. Jadi ketika kita ingin mendengarkan lagu seamless ya, jadi cukup naik turunin track atau mau ngedegedein volume cukup dari track wheel di sini. Di sini juga buat mengangkat telepon juga ada. Dan pengaturan giginya sederhana ya sebenarnya ya. Ini maju mundur dan kiri kanan juga. Kalau maju mundur itu buat kayak reverse, net neutral sama drive. Untuk parkirnya tinggal pencet tombol yang ini. Terus untuk di sini juga untuk Titronic juga bisa tinggal kita geser ke kiri aja gitu. Layaknya kita pakai mobil manual gitu. Jadi kalau kita mau mengatur kecepatannya bisa dari sini. Dan tentunya tadi sudah dijelaskan di sini ada driving mode ya. Jadi kita coba ke home, ke pengaturan kendaraan, dibuka dulu pengaturan kendaraannya, terus pengemudi driving tadi yang seperti dijelaskan. Nah, di sini kita lagi berkendara dengan mode eco. Jadi kendaraan untuk kecepatannya sekarang lagi fair. Ketika kita masuk ke mode sport, sambil kita coba di jalan lurus nanti, dan tentunya kita combine dengan mode kemudi sport. Kita akan coba untuk belok. Wah, jadi lumayan enteng ya. Nah, sekarang kita pengen coba
kemampuan turbonya karena ini mobil didesain torsi 230. Oh my god, I love it. Dibantu juga dengan setirnya yang enteng di mode kemudi daya yang sport ini, mode sportnya, mode sport di mesin dan juga mode sport di setirnya itu memberikan perasaan dinamik ketika kita mengendarai mobil ini. Walaupun ini sebuah SUV yang harusnya notabene-nya cukup berat, tapi tentu saja dengan bantuan mesin 1500 cc turbo dengan torsi 230 Nm ini yang sama dengan di Chery Omoda 5, ini akan memberikan perasaan berkendara yang lebih asik, dan juga empuk karena di sini udah pakai jok kulit yang modelnya tuh pocket seat ya, bukan pocong. Ya karena ini tipe entry level, tentunya ini tidak dibantu dengan kamera 360. Jadi ini hanya ada bantuan kamera mundur saja. Tapi kamera mundurnya juga udah cukup jernih dan ada lightingnya, jadi memberikan akurasi yang cukup baik ketika kita mundur. Sekarang untuk berkendara di komplek, kita bisa tes suspensinya di posisi tidur ya. Ini ya. Jadi di depan ada posisi tidur, kita sekalian coba di jendolan yang lebih parah. Saya coba kita tes. Oke, cukup empuk. Fair sih. Empuknya fair ya. Oke. Empuk. Iya, oke empuk. Karena bannya tebal balik lagi gitu ya. Jadi apa namanya? Mobil ini tetap nyaman dengan suspensinya yang cukup fair, dengan performa yang juga luar biasa. Jadi kenapa suspensinya cukup enak karena dia sudah menggunakan suspensi yang independen. Of course karena dia ini SUV, dia itu mempunyai ground clearance 160 mm atau 16 cm. Jadi untuk ground clearance di antara rata-rata mobil ini termasuk tinggi. Jadi ketika kita masuk ke gabjukan ataupun kita misalnya lagi turunan dan kita mau belok, kita nggak perlu khawatir harus belok-belokin mobil ya. Jadi udah lebih safe ya. Karena conclusionnya untuk driving experience dari mobil ini menarik, ini cukup unik gitu karena di balik dia performanya yang luar biasa, di balik performanya yang lumayan di kelasnya, di kelas segmennya, tapi untuk suspensinya, kenyamanan dan juga ke depan juga ini kedap, dan juga untuk suspensinya bantingannya ini cukup enak ya karena dibantu dengan ban yang lebih tebal gitu ya. Dan juga untuk tarikannya karena ini turbo, tentunya dengan mesin 1500 cc ini akan berasa lebih push gitu ya. Hal penting yang menurut orang Indo gak penting karena banyak dari mereka yang masih buka HP buat lihat Google Maps padahal mobil mereka punya fitur canggih ini. Nah, keselamatan itu mahal. Ini adalah kita kasih tahu cara connect Apple CarPlay karena di sini mobil ini juga udah wireless Apple CarPlay-nya, Android Auto juga udah wireless. Pertama kita connect dulu Bluetooth, on dulu Bluetooth-nya, lalu kita coba connect ke mobil ini. Kita juga sekaligus ke setting juga ke pengaturan sistem Bluetooth sambil ini juga pairing. Di sini ada namanya Jetour E36 misalnya. Kita tunggu. Nah, ada penawaran pairing, kita pencet pair dan di sini juga oke. Terus allow. Pairing selesai, setuju. Oke, kita pencet setuju atau agree. Nah, di sini udah ada logo CarPlay-nya. Ya, karena kan ini iPhone dan kalau Android juga udah ada logo Android Auto-nya. Kita coba langsung hubungkan ke CarPlay dari sini. Tinggal pencet connect ketika ada prompt-nya dari iPhone. And then after that langsung terhubung. Nah, di sini ada juga, jadi kalian bisa menikmati beragam lagu seperti dari Spotify, dari YouTube Music, dan juga mungkin membaca pesan-pesan WA dari sini. Terus juga ada Apple Music ya, kalau kalian berlangganan Apple Music ya. Jadi lebih seamless dan tentunya kenapa alasan Apple CarPlay itu menunjang keselamatan kita karena di sini juga udah ada Google Maps, dan juga kita bisa langsung bernavigasi mau kemanapun itu. Misal kita mau ke dealer Jetour Mimosa, Jetour Fluid. It's easy, tinggal start. Head south, then turn left. Seamless kan? Nah, gitu cara connect ke CarPlay-nya. Lanjut. Oke, that's it Mocha Universe, the review dari Jetour Dashing yang tipe Journey ya. Bener-bener sebuah compact crossover SUV yang sangat-sangat menarik untuk dipinang dan di harganya nggak nyampe 400 juta loh. Harganya nggak nyampe 400 jutaan loh, belum nyentuh angka 4 ya.
Harga awalnya 398, tapi kalau diskon jadi 378. belum lagi ada juga diskon BBM. Sorry, ada juga voucher BBM ya, voucher BBM hingga up to 10 juta rupiah. Ya, jadi baru beli mobil ini aja udah lebih worry free ya soal BBM ya. Oh iya, garansinya bro, gimana itu? Garansi soal garansi nggak usah perlu khawatir karena Jetour sudah menjamin garansinya selama 10 tahun atau 1 juta kilometer. Wah, Jetour ini mirip-mirip dengan saudara kembarnya tuh. Iya betul. Cherry. Yes, of course. Kalau kalian benar-benar meminat SUV tampan dan berani ini, kalian bisa tinggal kontak aja Mas David. Thank you untuk Mas David dan juga rekan-rekan dari Jetour yang sudah mengizinkan kita untuk mereview Jetour Dashing yang tipe Journey yang sekarang lagi ada di dealer Jetour Mimosa. Oke. Don't forget to like, comment, and subscribe dan juga follow Instagram kita @ngoceh-di-jalan dan juga TikTok kita @ngoceh-di-jalan. Alright, see you on the next content.